Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amanda Rohali, PO 71-2002-170. Saya dari tingkat 1B D3 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan anatomi fisiologi dari sistem pencernaan. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Nah, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, secara umum pencernaan dibagi menjadi pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik itu dibantu dengan menggunakan gigi. Nah, sedang dalam mulut. Nah, dan pencernaan kimiawi yaitu menggunakan enzim-enzim pencernaan di dalam rongga mulut dan dalam lambung serta dalam usus. Nah, fungsi utama sistem pencernaan yaitu untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi nutrisi dan energi. Nutrisi dan energi diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan dalam tubuh, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari seperti bernapas, bergerak, bekerja, atau mengajar. Nah, organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, yang pertama yaitu ada gigi. Gigi merupakan bagian dari tulang rahang atas dan bawah. Gigi yang pertama biasanya keluar pada saat manusia berusia 6-7 bulan dan yang terakhir pada usia 18-30 tahun. Nah, gigi memiliki bentuk yang berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing. Gigi seri untuk merobek makanan, untuk memotong makanan, gigi tarik untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham musuh untuk mengunyah makanan agar halus. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur gigi. Nah, pada gigi terdapat sebuah struktur yaitu yang pertama ada mahkota, ada akar, lalu ada email, ada dentin, ada pulpa, semen, dan selaput periodontal. Nah, email atau galzur merupakan bagian terluar gigi yang paling keras dan berwarna putih. Yang sering kita temui itu adalah email. Nah, di bawah email terdapat dentin. Nah, dentin ini lapisan yang berada di bawah email. Nah, jika kalian memakan makanan yang panas atau dingin, jika kalian merasakan ngilu, nah, maka dentin inilah yang menerima rangsangan tersebut. Nah, yang ketiga ada pulpa. Nah, atau pulpa ini berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak yang dapat ditemukan di inti gigi. Nah, bagian ini adalah pulpa berisi saraf-saraf dan pembuluh darah. Nah, yang keempat yaitu ada semen. Semen merupakan lapisan jaringan ikat yang berperan untuk mengikat akar gigi yang kuat ke gusi dan tulang rahang. Nah, yang kelima ada selaput periodontal. Nah, jaringan ini fungsinya membantu menahan gigi agar tetap di posisinya. Nah, next, yang selanjutnya ada lidah. Nah, lidah ini merupakan berperan dalam pencernaan. Nah, makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Nah, untuk bagian manis terdapat di ujung lidah. Nah, untuk asam terdapat di kanan kiri tepi. Untuk merasakan asam, untuk asin di kanan dan kiri tepi di agak ke belakang sedikit. Nah, untuk pahit di bagian dalam lidah paling belakang untuk merasakan pahit. Nah, bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan apex. Nah, masuk yang selanjutnya yaitu ada tonsil. Tonsil adalah sebuah organ berukuran kecil yang terletak di belakang tenggorokan dan merupakan bagian dari sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Tonsil di tenggorokan terdiri dari 3 jenis yaitu tonsil faringal, tonsil palatina, dan tonsil lingual. Tonsil merupakan kelenjar getah bening yang berfungsi untuk menangkap kuman-kuman serta mencegah benda asing yang masuk melalui rongga mulut. Nah, masuk ke kelenjar saliva. Kelenjar saliva atau kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur saliva. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah.
Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat bikarbonat atau zat karbonat amilum menjadi gula sederhana jenis maltosa. Nah, enzim petialin ini bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu antara 37 derajat Celcius. Nah, terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Nah, bisa kita lihat di gambar. Nah, kelenjar parotis ini merupakan kelenjar terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Nah, untuk selanjutnya, dia terletak di sini. Nah, untuk kelenjar submandibularis, dia terletak di bawah sini. Nah, lalu untuk kelenjar sublingualis, yang ini, nah dia terletaknya di bawah bagian lidah sini ya. Di situ dia tidak terlalu besar, tapi kita tidak bisa memegangnya juga. Nah, bagian organ-organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal tenggorokan faring berotot pulturik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik saja. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada faring juga terdapat epiglottis. Nah, pada saat menelan, epiglottis akan menutup saluran pernapasan. Nah, balik ke gambar, ini dia katup epiglottis pada faring. Ini adalah faring. Nah, katup epiglottis akan secara otomatis menutup jika kita makan. Katup epiglottis secara otomatis menutup agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, jika kita tidak sedang makan atau kita sedang tidak menelan, katup epiglottis ini akan menutup kembali. Nah, untuk letaknya, esofagus terletak di bagian belakang atau di belakang trakea, di saluran belakang trakea, ini adalah esofagus. Nah, dia melewati belakang trakea dan juga melewati belakang jantung, lalu tembus ke diafragma, lalu tersambung ke lambung. Ini dia. Ini esofagus masuk ke lambung. Nah, masuk ke lambung. Fungsi lambung sebagai bagian organ pencernaan yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, sebagai tempat mencerna makanan, sebagai untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya, yang keempat membantu menyerap vitamin B12, yang kelima mengontrol hormon. Nah, bagian-bagian lambung ada kardiak, fundus, pilorus, rugae, serosa, mukosa, dan antrum. Nah, lambung itu tersusun atas 4 lapisan, yaitu lapisan serosa, muscularis, submukosa, mukosa. Nah, struktur lambung dapat diberikan menjadi 5 yang tadi, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, antrum, dan pilorus. Nah, ini dia. Ini merupakan lapisan serosa yang paling luar. Nah, bisa dilihat sendiri di gambarnya, ini pilorus, ini kardiak, ini muskular eksternal. Nah, next. Nah, pada getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung HCl, serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. Asam lambung HCl berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi mengumpalkan kasein dalam susu. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Nah, hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantong empedu. Nah, pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Nah, ini dia saluran empedu. Dia terhubung ke usus 12 jari atau 2 dinding, nanti kita bahas. Nah, fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih, dan menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa.
hati terdiri dari hati atau hati ini, saluran empedu yang warnanya hijau, kantung empedu yang sedikit besar sedikit bentuknya seperti kacang polong, yang usus halus atau ini nanti masuk ke usus duodenum atau usus 12 jari. Nah, ini dia yang disebut dengan pankreas. Ini saluran pankreas. Nah, ini adalah pankreasnya. Yang kelima, masuk kelenjar pankreas yang tadi kita bahas. Nah, ini adalah pankreas. Nah, inilah tadi yang dimaksud dengan usus 12 jari atau duodenum. Ini saluran empedu yang terhubung ke pankreas dan juga terhubung ke usus duodenum. Nah, kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan kiri sampai pada limfa. Setiap hari, pankreas memproduksi lebih dari 1.200 sampai 1.500 mili cairan pankreas. Cairan ini terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Sodium bikarbonat memberi sifat alkali, pH 7,1 sampai 8,2 pada cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Nah, di dalam enzim dari pankreas ini antara lain amilase pankreatik, tripsin, kimotripsin, dan karboksipolipeptidase, lipase pankreatik. Nah, karena pepsin diproduksi dalam keadaan inaktif, pepsinogen, enzim pencernaan protein pankreas ini mencegah enzim pencernaan sel-sel pankreas. Nah, tripsin disekresi dalam bentuk inaktif atau tripsinogen. Pengaktifan menjadi tripsin terjadi dalam usus kecil, tepatnya pada usus 12 jari, karena sekresi mukosa. Nah, enzim pengaktif ini disebut enterokinase. Kimotripsin digiatkan oleh tripsin dari bentuk inaktif yang disebut kimotripsinogen. Karboksipolipeptidase juga digiatkan oleh pepsin dalam usus. Bentuk inaktifnya disebut prokarboksipolipeptidase. Nah, yang keenam yaitu masuk ke usus halus. Nah, ini dia yang kita sebut di duodenum hanya melintang dari sini sampai sini saja. Nah, panjangnya usus ini diameternya yaitu 2,5. Nah, jika dibentangkan sekitar panjangnya yaitu 6 meter. Usus halus atau usus kecil terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, tidak ada pencernaan secara mekanik. Nah, usus halus di dalam usus halus juga terdapat struktur yang disebut pili. Pili merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus hingga meningkatkan penyerapan. Pada permukaan pili juga terdapat mikrofili. Nah, senyawa kimia dalam usus halus yaitu disakkaridase menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Erepsinogen mengubah erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Hormon sekretin merangsang kelenjar pankreas menghasilkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Nah, hormon kolesistokinin merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Nah, ini dia usus duodenum. Usus 12 jari atau duodenum merupakan bagian terpendek dari usus halus, hanya sekitar 25 cm saja, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum teres. Duodenum merupakan organ retroperitoneal yang tidak terbungkus seluruhnya oleh selaput peritoneum. pH duodenum yang normal adalah kurang lebih 9. Nah, pada duodenum terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kandung empedu. Nah, di dalam usus 12 jari dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, yang pertama ada enterokinase. Untuk mengaktifkan peptidase yaitu tripsinogen yang dihasilkan pankreas menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Nah, yang kedua ada tripsin mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Yang ketiga ada erepsin atau dipeptidase untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Nah, yang keempat ada disakkarase mengubah disakarida menjadi monosakarida yaitu maltosa mengubah maltosa menjadi glukosa plus glukosa,
Sukrose mengubah sukrosa menjadi fruktosa plus glukosa. Laktose mengubah laktosa menjadi galaktosa plus glukosa. Nah, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, yang kedua yaitu usus jejunum. Adalah bagian kedua dari usus halus. Panjangnya sekitar 2-8 meter pada seluruh usus halus antara 2-8 meter. Nah, di jejunum digantungkan dalam tubuh oleh mesenterium. Nah, proses penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi osmosis dan transport aktif. Difusi, zat yang terlarut dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Osmosis berpindah larut suatu zat melalui membran selektif permeabel. Nah, difusi terfasilitasi. Ada kalanya suatu partikel tidak dapat berdifusi karena terhalang oleh membran impermeabel. Nah, tidak dapat ditembus. Nah, yaitu monosakarida dan asam amino melalui mekanisme difusi terfasilitasi. Yang kedua, asam lemak melalui mekanisme difusi biasa. Yang ketiga, vitamin melalui mekanisme difusi biasa. Yang keempat, air melalui mekanisme difusi dan osmosis. Yang kelima, elektrolit dan mineral melalui mekanisme difusi dan transport aktif. Nah, bagian usus yang ketiga yaitu ileum. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus, memiliki panjang 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan menjadi cecum dan appendix. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Nah, untuk usus besar, yang ketiga yaitu usus besar atau kolon. Nah, panjangnya yaitu sekitar kurang lebih 1,5 meter, berbentuk seperti U terbalik. Ini dia. Ini, usus besar terdiri dari kolon ascendans, ini sebelah kanan, dan transverse kolon, di atas, melintang ke atas, dan kolon descendens atau kiri. Nah, baru ada kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Ini dia. Nah, cecum atau sesum merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Ini dia. Bisa dikatakan bahwa cecum adalah gabungan dari bagian akhir usus halus ileum dengan bagian pertama usus besar. Cecum memiliki panjang sekitar 7 cm. Fungsi utamanya untuk melakukan penyerapan dalam usus besar yang tidak diserap di usus halus. Nah, kolon ascendans fungsi utamanya yaitu menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Kolon transversum fungsi utamanya untuk memudahkan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Nah, yang kolon descendens berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Yang kelima, kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menekan feses agar menuju rektum. Nah, dinding usus besar adalah lapisan serosa, merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Yang kedua adalah lapisan otot, merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat dua jenis serabut otot, yaitu serabut otot longitudinal memanjang dan serabut otot sirkuler atau melingkar. Nah, ada yang ketiga, ada submukosa, berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Pembuluh darah di lapisan submukosa usus besar memegang peranan penting dalam mengedarkan makanan atau mengedarkan makanan yang telah diserap, protein yang telah diserap. Nah, yang terakhir lapisan mukosa disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Nah, lapisan mukosa ini memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Lendir ini merupakan sekresi dari seluruh kelenjar yang terdapat di usus besar. Lapisan yang produksinya dipengaruhi oleh hormon sekretin dan enterokinin. Ini sering juga disebut dengan intestinal juice. Fungsi utama usus besar yaitu menyerap air selama proses pencernaan. Tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli. Yang ketiga yaitu membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Pengeluaran feses dari tubuh dikenal dengan istilah defekasi.
Nah, yang kedelapan yaitu rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid. Ini adalah rektum. Tempat organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Biasanya pada kolon descendens disimpan tinjanya. Nah, jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Nah, anus sendiri merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana buangan keluar dari tubuh. Ini rektum dan ini anus. Ini dia anus sebagai tempat pembuangan terakhir dari tubuh. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.